Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Yuliani dengan NIM 200106126. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi dan menjelaskan terkait studi kasus interaksi obat antara obat furosemid dan juga ketorolac. Kemudian tugas ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir ujian semester mata kuliah interaksi obat. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih interaksi obat itu apa? Oke, jadi sebelum kita lanjut ke kasusnya, kita harus tahu dulu interaksi obat itu apa. Jadi, interaksi obat ini merupakan suatu efek obat yang disebabkan oleh dua atau lebih obat yang digunakan secara bersamaan yang akan berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Selain dengan obat, juga dapat berinteraksi dengan makanan, minuman, zat kimia, dan obat herbal yang digunakan secara bersamaan, di mana hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan mekanisme kerja obat yang sedang dikonsumsi saat itu. Kemudian pada interaksi obat sendiri ada juga yang dinamakan dengan DRP atau Drug Related Problem. Lalu interaksi obat ini memiliki tingkatan keparahan. Yang pertama ada minor, di mana minor ini tidak akan menimbulkan efek yang membahayakan. Efek yang ditimbulkannya ringan dan tidak menyebabkan perubahan terapi. Lalu ada moderat, efeknya yang ditimbulkan dapat menyebabkan perubahan dari kondisi klinis pasien dan dapat memerlukan perubahan terapi. Lalu ada tingkat keparahan mayor, yaitu efeknya berpotensial membahayakan jiwa dan membutuhkan intervensi medis untuk meminimalisir atau mencegah efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada 3 mekanisme interaksi obat. Yang pertama ada farmasetik, kemudian yang kedua ada farmakokinetik, yaitu bekerja pada ADME, lalu ada farmakodinamik yang dimana dapat mempengaruhi efek langsung pada fungsi reseptor dan mempengaruhi kontrol proses biologis atau fisiologis yang memiliki efek adiktif atau berlawanan dengan suatu obat. Oke, jadi dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa interaksi obat itu sangat penting. Oke, di sini terdapat studi kasus interaksi obat dari jurnal Kajian Interaksi Obat Antihipertensi pada pasien geriatri rawat inap di Rumah Sakit Al-Mulk Kota Sukabumi, di mana pasien rawat inap di RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi ini pada tahun 2021 diperoleh populasi seluruh pasien geriatri sebanyak 106 pasien yang didiagnosis hipertensi, komplikasi penyakit dan juga penyakit penyerta, yang terdapat 22 resep pasien geriatri rawat inap di RSUD Al-Mulk ini Kota Sukabumi terdapat lebih dari 2 macam obat yang salah satunya adalah obat hipertensi. Dari 22 resep tersebut terdapat 16 resep yang memiliki potensi interaksi obat, yang terdapat 15 interaksi obat, salah satunya adalah obat furosemid dan juga ketorolac. Kemudian interaksi yang terjadi pada obat furosemid dan juga ketorolac sendiri, di mana furosemid ini merupakan golongan diuretik dalam terapi pengobatan hipertensi yang memiliki efek samping yang khas, yaitu hiperurisemia. Selain itu juga furosemid ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi aktif ion klorida di ascending limb lengkung Henle. Lalu untuk ketorolac sendiri merupakan golongan analgetik dan narkotik yang mempunyai efek antiinflamasi dan antipiretik. Ketorolac juga bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan mediator yang berperan dalam inflamasi nyeri. Penggunaannya untuk penyakit jangka pendek yaitu tidak lebih dari 5 hari. Kemudian interaksi yang terjadinya ini dengan mekanisme interaksinya yaitu farmakodinamik, dan tingkat interaksi keparahannya itu berada di moderat yaitu sedang. Interaksi yang terjadi pada furosemid dan ketorolac ini yaitu di mana penggunaannya bersama kedua obat tersebut dapat mempengaruhi fungsi ginjal karena keduanya memberikan efek penghambatan pada prostaglandin sehingga dapat terjadinya peningkatan tekanan darah. Selain itu juga furosemid dan ketorolac ini tidak berinteraksi dengan makanan setelah dicek pada drug interaction. Kemudian untuk interaksi obat furosemid dan ketorolac ini dapat dipantau dalam pemberian obatnya. Selain itu juga dipantau juga fungsi ginjalnya, tekanan darah pasien, serta pemberian suplemen untuk menyeimbangkan kadar elektrolit dalam tubuh. Kemudian interaksi mekanisme farmakodinamik ini ada sinergis dan juga antagonisme.
Sinergi sendiri itu suatu obat yang bekerja pada sistem organ sel yang sama, sedangkan antagonis sendiri terjadi bila obat yang berinteraksi memiliki efek farmakologis yang berlawanan. Baik, untuk pemaparan materi telah usai, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.